Elisa. Here is Antoine Griezmann. Griezmann to shoot, and it's gone in. An error from Fernando Muslera. Antoine Griezmann with a second goal for France. Sebagaimana yang kita ketahui, Antoine Griezmann adalah pemain sepak bola profesional yang berasal dari Prancis, yang bermain sebagai gelandang serang untuk klub La Liga, Atletico Madrid, dan tim nasional Prancis. Macon, Prancis, 21 Maret 1991 adalah hari kelahirannya. Griezmann secara luas dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Ia telah memukau penggemar sepak bola selama bertahun-tahun berkat penyelesaian naluriahnya, kemampuan playmaking, jangkauan umpan, etos kerja, dan kreativitasnya di lapangan. Yes, he can. And with 10 men, Atletico Madrid take the lead a minute before half-time. Ia memulai perjalanan sepak bolanya di usia muda, bergabung dengan akademi klub lokalnya, UF Macon. Potensinya menarik perhatian para pencari bakat, dan pada usia 13 tahun, ia pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan akademi ternama Real Sociedad. Disinilah Griezmann mengasah kemampuannya dan mengembangkan gaya bermainnya yang unik. Griezmann berhasil naik pangkat dan melakukan debutnya di Liga pada musim 2009-2010. Ia dengan cepat memantapkan dirinya sebagai pemain kunci, menunjukkan kemampuan teknis, visi, dan insting mencetak golnya. Musim terobosannya terjadi pada musim 2013-2014 ketika ia mencetak 16 gol dan membantu Sociedad mengamankan tiket ke Liga Champions. Penampilannya menarik perhatian dari klub-klub top, dan pada tahun 2014 ia bergabung dengan Atletico Madrid dengan bayaran yang dilaporkan sebesar 30 juta euro atau setara dengan 521,45 miliar rupiah. Setelah mendapatkan panggilan dari pelatih kepala Diego Simon, Griezmann berkembang dan menjadi sosok sentral dalam kesuksesan Atletico. Selama tugas pertamanya di Atletico, Griezmann memenangkan beberapa trofi, termasuk Liga Eropa dan Piala Super Eropa. Pencapaiannya yang paling menonjol datang pada musim 2015-2016, ketika dia membantu Atletico mencapai final Liga Champions, mencetak gol krusial melawan Real Madrid. Meskipun Atletico gagal di final, penampilan Griezmann membuatnya mendapatkan sepatu emas turnamen sebagai pencetak gol terbanyak. Pada tahun 2019, ia pindah ke Barcelona, bergabung dengan raksasa Katalan, dengan kesepakatan 120 juta euro atau setara dengan 2.085,80 miliar rupiah. Namun, ia gagal memenuhi ekspektasi, hanya mencetak 22 gol dalam 74 pertandingan La Liga untuk klub Katalan tersebut. Setelah 3 tahun penuh gejolak di Camp Nou, ia kembali ke Wanda Metropolitano dengan status pinjaman musim lalu yang dipermanenkan oleh Atletico pada awal musim ini karena ia telah menemukan kembali kepercayaan diri dan performa puncaknya kembali di bawah Simon. Adapun kiprahnya di pentas internasional, ia melakukan debutnya untuk timnas Prancis pada tahun 2014 dan sejak itu menjadi bagian tak terpisahkan. Ia memainkan peran penting dalam perjalanan Prancis ke final Euro 2016, di mana mereka kalah tipis dari Portugal. Di turnamen tersebut, ia memenangkan sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak dan juga dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Namun, puncak karir internasional Griezmann datang pada tahun 2018 ketika ia memainkan peran penting dalam kemenangan Piala Dunianya Prancis. Penampilan Griezmann membuatnya mendapatkan Silver Ball sebagai pemain terbaik kedua turnamen dan juga bersinar sebagai pemain Prancis terbaik setelah Kylian Mbappe di Piala Dunia 2022 baru-baru ini di Qatar, di mana ia membantu mereka mencapai final. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang Antoine Griezmann. Dijuluki sebagai pangeran kecil. Griezmann dijuluki pangeran kecil karena keperawakannya yang kecil, keterampilan playmaking yang luar biasa,
dan otak sepak bola yang cerdas. Posturnya 176 cm, yang relatif pendek untuk pesepak bola profesional. Namun, ukuran kecil Griezmann tidak menghentikannya menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Julukan itu juga merujuk pada novel Prancis terkenal dengan nama yang sama karya Antoine de Saint-Exupéry. Novel tersebut menceritakan kisah seorang pangeran muda yang melakukan perjalanan ke berbagai planet untuk mencari ilmu dan kebijaksanaan. Griezmann mengatakan bahwa ia menyukai karakter pangeran kecil dan ia melihat dirinya sebagai semacam pangeran kecil di lapangan. Awal yang sulit di sepak bola Prancis. Griezmann kesulitan untuk mendapatkan kesempatan pertamanya di dunia sepak bola karena para pencari bakat di Prancis menganggapnya terlalu kecil dan kurus untuk bisa berada di panggung profesional. Beberapa klub besar Eropa memantaunya, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Syukurlah, pencari bakat Real Sociedad, Eric Olhertz, melihat anak muda itu dan keterampilan teknisnya yang luar biasa, membuatnya ditawari kesempatan untuk bergabung dengan akademi elit. Seandainya segalanya berjalan berbeda, ia bisa saja bermain untuk PSG atau Lyon, tetapi kerugian Liga 1 adalah keuntungan La Liga, karena ia telah bermain untuk beberapa raksasa Spanyol sepanjang karirnya sejauh ini. Pavel Nedved adalah satu pemain favoritnya. Griezmann, seperti semua penggemar sepak bola saat muda, memiliki banyak idola saat tumbuh dewasa, tetapi tidak ada poster sebanyak Pavel Nedved yang menghiasi dinding kamarnya. Sebagai anak muda, ia bahkan meniru gaya rambut sang maestro Ceko. Di antara pahlawan masa kecilnya yang lain adalah legenda Real Madrid, Zinedine Zidane, Sonny Anderson yang pernah berfoto dengannya saat masih kecil, dan David Beckham. Lyon adalah klub masa kecilnya. Lyon adalah kota yang menyimpan kenangan spesial bagi bintang Atletico Madrid saat ini, yang besar di kota Macon, dekat Lyon. Ia adalah pendukung Lyon sejak kecil, dan sering mengunjungi Stade de Gerland untuk mendukung klub. Namun, Lyon menolak untuk mendaftarkan anak muda itu ke akademi mereka karena tinggi badannya. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah pengalaman yang menyakitkan bagi sang penggemar All sejak kecil. Ironisnya, salah satu momen terobosan besar pertamanya datang melawan klub masa kecilnya di Prancis. Ketika All berhadapan dengan Real Sociedad di kualifikasi Liga Champions pada tahun 2013, Griezmann mencetak gol lewat tendangan yang spektakuler di leg tendang saat Real Sociedad memenangkan pertandingan 4-0. Jersey lengan panjang Griezmann. Superstar Prancis itu enggan mengenakan kostum lengan pendek sepanjang sebagian besar karirnya karena kekagumannya pada ikon Inggris dan Manchester United, David Beckham. Ia berbicara tentang menonton idolanya di televisi saat masih kecil, dan bagaimana mantan gelandang Manchester United itu memberikan pengaruh besar dalam karirnya. Dalam sebuah wawancara, Griezmann berkata, "Saya sangat menyukai Beckham. Ia adalah idola saya. Itu sebabnya saya memakai baju lengan panjang dan memakai nomor punggung 7 untuk Perancis. Ia sangat berkelas di dalam dan di luar lapangan. Itulah yang saya sukai darinya. Tidak ada yang memiliki kaki kanan yang ia miliki. Saya tidak pernah berbicara dengannya, tetapi saya ingin melakukannya." Tak perlu dikatakan, Beckham dikenal memiliki profesi untuk memakai kemeja lengan panjang berkerah saat ia bermain untuk Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy, dan Paris Saint-Germain. Gemar menghasilkan gaya selebrasi keren. Mencetak gol mungkin merupakan aspek yang paling menyenangkan dari setiap pertandingan sepak bola, baik itu dimainkan di taman bermain atau di dalam permainan profesional. Membobol gawang lawan bisa menjadi perasaan yang menggembirakan bagi seorang pemain, dan mereka sering mengekspresikan diri dengan melakukan selebrasi. Bintang atletik Griezmann diketahui memiliki cukup banyak selebrasi yang unik dan keren. Sementara orang-orang seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan lainnya memiliki satu selebrasi khas, Griezmann suka bereksperimen yang menjadikannya sebagai master selebrasi. Aturan 30 menit. Griezmann pindah kembali dengan status pinjaman ke Atletico dari Barcelona
pada awal musim lalu. Tetapi klausul yang aneh dalam kesepakatan tersebut membuat Diego Simon berada di bawah instruksi ketat untuk tidak memainkannya sebagai starter. Sebenarnya, Atletico hanya setuju untuk meminjam Griezmann dari Barcelona atas desakan Simon, karena El Colo dan Griezmann sama-sama saling memahami. Barcelona yang masih dalam situasi kesulitan finansial hanya setuju untuk meminjamkan Griezmann dengan syarat Atletico tidak memainkannya lebih dari 30 menit dalam 80% permainan yang tersedia untuknya. Bermain terlalu sering berarti Atletico perlu mengeluarkan banyak uang padanya untuk kembali ke Wanda Metropolitano secara permanen, dengan kewajiban 40 juta euro untuk membeli dimasukkan ke dalam kesepakatan. Klub asal ibu kota Spanyol itu tak mampu membayar harga itu, sehingga ia terus masuk pada menit ke-60 hingga tercapai kesepakatan baru dengan Barca. Hal ini menyebabkan beberapa pertengkaran publik antara kedua klub sampai diklaim bahwa kesepakatan permanen senilai 20 juta euro plus tambahan telah tercapai, sementara Griezmann mengambil pemotongan gaji yang besar untuk mewujudkan kepindahan tersebut. Itu terbukti menjadi kesepakatan yang fantastis untuk Rajib Blancos, karena mantan kegagalan Barcelona itu tampil gemilang untuk klub dan negaranya, dan berani kami katakan, ia adalah pemain terbaik La Liga musim ini.